Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 1. Fitriana Fateka, 2. Noviana Ika Saputri, 3. Indah Rana Dewi, 4. Anastasia Yuliani. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang sistem perekonomian Islam. Nah, ada yang belum tahu nggak nih tentang apa itu sistem perekonomian Islam? Kalau belum tahu, tetap stay tune ya videonya, jangan sampai ketinggalan. Definisi dan sejarah ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam, jika diterjemahkan ke bahasa Arab, akan menjadi an-nizam al-iqtisad al-islami. Secara harfiah, al-iqtisad atau ekonomi berarti hada, bertujuan dalam suatu perkara, tidak berlebihan, berhemat dalam membelanjakan uang, atau tidak boros, sebagaimana tertera di buku Lisanul Arab milik Ibnu Manzur. Secara terminologi, berarti ilmu yang mempelajari tentang segala sesuatu yang diturunkan oleh syariat Islam sehubungan dengan al-iqtisad dalam 3 permasalahannya, akidah, fikih, dan akhlak. Dengan bahasa lain, istilah ekonomi Islam berarti analisa tentang hal-hal seputar ekonomi yang berasaskan hukum-hukum syariah. Sebagaimana ketika istilah ekonomi ini disandingkan dengan fikih, akan mengandung analisa perkara perekonomian ditinjau dari segi-segi fikihnya. Adapun istilah ekonomi Islam sendiri belum muncul pada zaman Rasul, melainkan baru ada pada akhir dari abad ke-14 Hijriah. Tetapi meskipun begitu, substansi dari istilah tersebut sudah muncul bersamaan dengan tumbuhnya hukum-hukum Islam. Jadi sistem perekonomian pada zaman ini walau tidak mengenal istilah secara terminologi, tetapi pada prakteknya fokus mereka sudah tertuju pada pemenuhan kebutuhan, keadilan, efisiensi, pertumbuhan, dan kebebasan. Fokus-fokus tadi merupakan gambaran spirit dan objek utama dari pemikiran ekonomi Islam sejak masa awal. Perkembangan selanjutnya dari ekonomi Islam ini kemudian tidak jauh dari sejarah perkembangan fikih itu sendiri. Hal itu tidak lain karena asas dari ekonomi Islam adalah muamalah yang disyariahkan dalam Quran dan Sunnah. Tetapi yang perlu dicatat adalah beberapa buku yang memuat tentang perekonomian sebelum Islam masuk ke periode stagnansi sudah banyak dikarang oleh para ulama. B. Karakteristik ekonomi Islam. 1. Spirit ketuhanan atau robaniyah. Sebagaimana Islam selalu menanamkan akhlak dan adab dalam segala aspek kehidupan, diterapkan pula dalam hal interaksi perekonomian. Islam telah mengajarkan bahwa manusia merupakan pemimpin di muka bumi, sebagaimana firman-Nya, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Kemudian dilanjut dengan ayat, "Dia telah menciptakan kamu dan di bumi atau tanah dan menjadikan kamu pemakmurnya." Ditambah lagi dengan firman-Nya, "Dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya." Jelas penuturan ayat-ayat di atas jelas sudah rujukan serta tujuan dari sistem ekonomi Islam, yaitu sebuah asas ketuhanan sehingga nantinya dapat menciptakan masyarakat yang tentram serta seimbang perekonomiannya. 2. Keseluruhan atau syamuliyah. Sistem ekonomi Islam tidak lain merupakan sebuah cakupan dari ketetapan-ketetapan yang berlaku dalam Islam. Karena Islam merupakan sebuah sistem yang mengatur segala aspek kehidupan yang masuk di dalamnya aspek perekonomian. Dengan masuknya ekonomi sebagai salah satu aspek kehidupan dalam Islam, maka tidak mungkin ada produsen yang memproduksi barang didasarkan atas kemauannya saja. Tetapi dia juga pasti mempertimbangkan akan halal dan haramnya
Para produsen tidak juga memproduksi sesuatu yang mengandung hal-hal membahayakan konsumen atau lingkungannya. Dan berbagai perbuatan lainnya akan disesuaikan dengan aspek dan ketentuan yang ada dalam Islam. 3. Fleksibilitas atau murunah. Kaidah-kaidah dalam Islam bersifat sholihun likullil zaman wa makan. Dengan bahasa yang mudah dipahami adalah bisa diaplikasikan dalam berbagai dimensi waktu dan tempat. Tentunya hal itu berkaitan erat dengan sawabit, sesuatu yang sudah tetap, serta mutagayyirat atau hal yang masih berubah-ubah, yang berasaskan hal-hal usul atau pokok dalam agama dan furu'nya atau cabang. Dr. Rifat Audi di salah satu bab buku Mawsu'atul Hadorah Al-Islamiyah menerangkannya dengan cukup jelas. Fleksibilitas dalam Islam mempunyai sisi yang tidak bisa diterima dan ada yang bisa. Adapun sisi yang tidak bisa diterima yaitu ketika suatu permasalahan bisa dihukumi dengan dua hukum yang berbeda sesuai dengan perbedaan kondisi alias kondisional. Karena yang seperti itu sama saja mengatakan bahwa yang hukum-hukum Islamiyah yang sesuai dengan keadaan dan bukannya keadaan yang menunjuk pada hukum Islam. Sedangkan sisi yang bisa diterima adalah ketika syariah yang sholih likulil zaman, makanya ini mampu menghukumi perkembangan zaman. Selanjutnya, karakteristik yang keempat, keseimbangan atau tawazun. Islam dan berbagai aspek hidupnya selalu berdasarkan keseimbangan antara dua sisinya, sebagaimana keseimbangan antara dunia dan akhirat, dan juga keseimbangan antara iman dan perekonomian, serta keseimbangan antara boros dan kikir. Dalam ekonomi Islam, negara bukanlah suatu unsur yang bertentangan ataupun pengganti dari unsur lain, melainkan unsur pelengkap. Jelas sudah bahwa intervensi negara dalam ekonomi Islam tidaklah sesuatu yang bertentangan dengan kebebasan individual, bahkan ia menjadi unsur pelengkap untuk menciptakan maslahat umum. Di sini didapati bukan saja keseimbangan antara negara dan individu, tapi juga keseimbangan dan kemerataan putaran harta, sehingga pada akhirnya tidak tercipta jurang pemisah yang terlalu lebar antara si kaya dan si miskin. 5. Keuniversalan atau alamiah. Konsep keuniversalan ini sudah ada sejak diutusnya Rasul ke atas bumi. Karena tidak lain diutusnya Rasul adalah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Keuniversalan ekonomi Islam semakin terasa jelas setelah datangnya krisis global yang melanda Amerika Serikat dan belahan negara lain pada tahun 2008. Karena sejak saat itu, beberapa negara barat mulai menerapkan ekonomi Islam. C. Prinsip ekonomi Islam. Yang pertama, larangan maisir, artinya tidak membolehkan adanya perjudian di dalam kehidupan ekonominya. Yang kedua, larangan gharar atau penipuan, artinya tidak mengizinkan berlangsungnya transaksi dan semacamnya yang sifatnya menipu orang lain. Yang ketiga, larangan hal haram, artinya tidak memperbolehkan adanya barang yang didapatkan dengan cara tidak baik atau transaksi barang yang dilarang dalam Islam. 4. Larangan zalim, artinya larangan terhadap segala sesuatu yang sifatnya merugikan orang lain. 5. Larangan ihtikar, artinya tidak boleh ada penimbunan barang yang nantinya merugikan pihak lain dan hanya menguntungkan penimbun. Yang terakhir, larangan riba, maknanya tidak diperbolehkan ada tambahan dana atas transaksi, kecuali yang memberikan uang lebih tersebut ikhlas. D. Kelebihan sistem ekonomi Islam. 1. Menjunjung kebebasan individu. 2. Mengakui hak individu terhadap harta. 3. Ketidaksamaan ekonomi dalam batas yang wajar. 4. Jaminan sosial. 5. Distribusi kekayaan. 6. Kesejahteraan individu dan masyarakat. E. Kelemahan sistem ekonomi Islam.
1. Lambatnya perkembangan literatur ekonomi Islam. 2. Praktek ekonomi konvensional lebih dulu dikenal. 3. Tidak ada representasi ideal negara yang menggunakan sistem ekonomi Islam. 4. Pengetahuan sejarah pemikiran Islam yang kurang. 5. Pendidikan masyarakat yang materialis. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan videonya sampai habis. Nah, sekarang sudah tahu kan apa itu sistem perekonomian Islam? Jangan lupa like ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.